Dan saya yang hebat bukan Kojal, tapi petani yang hebat. Kopi Liberica ini mengganggu lidah saya buat kaping kopi. Halo, jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Jangan lupa subscribe channel Revians TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berada di Burik Kopi. Oke, saya kembali. Oke, saya lanjutkan kembali ya teman-teman di sini. Nah, untuk agenda pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah kumpul bersama teman-teman kedai kopi shop maupun dari personal. Nah, tujuan acara ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan sebagai ajang memperkuat roda rasa. Nah, bagi untuk yang teman-teman yang ingin memperkuat roda rasa, nah kita di sini melakukan cupping. Nah, begitu. Dan untuk teman-teman yang kedai kopi juga, di sini kita akan melakukan silaturahmi antar kedai kopi. Nah, nantinya insya Allah untuk kegiatan ini akan berlangsung 1 minggu sekali. Nah, kita akan rolling di kedai-kedai mana saja kita akan melakukan agenda ini. Nah, bisa dicek untuk Instagramnya di Borneo Graphic. Nah, itu. Nanti teman-teman yang lain juga akan bantu up kok dengan acara ini. Nah, insya Allah nanti ini akan diadakan rutin. Nah, kalau teman-teman di sini semangat. Semangat. Nah, sekarang saya lihat antusiasnya dari minggu pertama sampai minggu kedua ini meningkat sekitar berapa persen ya. Nah, mungkin yang lain lagi pada sibuk karena weekend kan. Untuk depannya mungkin kita akan memilih hari lagi biar agendanya bisa berjalan dengan ramai dan lancar. Nah, begitu. Jangan lupa kita tetap mengutamakan protokol kesehatan karena kita masih di dalam pandemi. Nah, di saat nanti teman-teman ada kerumunan, kita sedikit menjaga jarak 100 meter. Beginilah ya kira-kira. Nah, gitu. Jadi kita tidak terlalu menumpuk. Nah, biar kalau misalnya ada apa-apa, yang satunya yang kena, yang kawan-kawan yang tidak kena kan, wallahu alam ya. Nah, jadi selanjutnya, pertama-tama kita akan melakukan talk show. Talk show-nya itu tentang kebun kopi Liberica. Nah, di sini kan ada beberapa jenis kopi yang di dunia. Nah, terutama yang paling banyak ekspor itu Arabica. Yang kedua Robusta, sisanya itu
berapa persen itu Liberica. Nah, di sini kita membahas Liberica karena di Kalimantan Barat itu sendiri kopi Liberica itu sudah menjadi agenda pemerintah. Nah, di sini kita ingin mensupport agenda pemerintah untuk kebun kopi itu sendiri. Nah, di sini saya membawa narasumber yang expert di bidang kopi Liberica dan kopi lokal. Nah, sekaligus roaster juga beliau. Nah, Bang Iwan Kojal. Nah, jadi beliau akan menerangkan asal-usul kopi Liberica yang ada di Kalimantan Barat, bagaimana pengolahannya pasca panen, dan dari segi distribusinya, Bang ya. Nah, jadi selanjutnya setelah saya juga membuatkan beansnya bukan hanya dari Bang Iwan, tapi juga ada roaster yang mengolah kopi lokal Liberica juga. Nah, tapi beliau belum bisa hadir. Nah, jadi beliau menitipkan kopi untuk kita cupping. Nanti kita akan cupping kopi-kopi lokal yang ada di Kalimantan Barat. Nah, begitu kan. Nah, setelah cupping, kita cupping ini bukan kayak gimana ya, menentukan rasa, tapi lebih mengenal saja. Nah, kita bukan menjudge, tapi kita mengenal rasa. Setelah itu, kalau misalnya teman-teman tertarik atau excited dengan kopi ini, kita ada kok kopi-kopi yang bisa bersaing di luar, bahwa rasanya itu kurang lebih gitu kayak Arabica itu masih bisa diolah kok. Nah, gitu. Jadi kita bisa memajukan perekonomian pendapatan daerah gitu ya, Bang ya. Nah, ini fungsinya sebenarnya ya. Nah, jadi setelah itu kita cupping, bukan menentukan rasa, tapi cuma mengenal rasa. Nah, saya ada sedikit bocoran. Kopi-kopi yang kita pakai nanti yaitu adalah kopi Liberica dari Kayong Utara. Kayong Utara itu ada 2 jenis pasca panen ya, Bang ya. Yang satu natural, yang satu full wash. Nah, kalau udah teman-teman yang tahu, yang nanti beliau yang menerangkan apa itu full wash atau natural. Nah, yang itu selanjutnya itu ada dari Liberica Sambas. Nah, yang kedua itu Liberica Rasau. Nah, gitu. Nanti teman-teman di sini akan saya dikasih kayak guest beans dari salah satu roaster teman-teman. Jadi ini menebak, wah ini kayak beans mana nanti ya. Ini guest beans. Jadi kita nggak kasih tahu beansnya dari mana. Oke. Nanti setelah talk show ini kita akan bagikan sedikit giveaway ya, Bang ya. Ya, giveaway ada sekitar berapa poin? Banyak 10. Nah, semoga beruntung ya teman-teman di sini. Hampir semua kebagian setengah ya. Bisa bagi-bagi lah nanti ya. Nah, oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bang Iwan Kojal untuk melanjutkan talk show ini, Bang ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ya terima kasih Wahyu dari Puing Kopi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia. Salam. Ya, saya nggak akan kita tahu banyak lagi, mohon waktu yang sedikit saja. Ini Wahyu memberikan kesempatan yang sangat luar biasa karena sudah lama kami ingin sebenarnya berkunjung ke coffee shop teman-teman semuanya untuk mempromosikan kopi Liberica Kayong Utara. Tapi memang membutuhkan waktu dan kami konsen dulu ke beberapa teman-teman yang benar-benar ingin care dulu. Jadi ada di Pontianak ini salah satu Puring Kopi yang sudah lama dengan kami dari tahun 2018 ya kita. 2018, sekarang udah 2021, 3 tahun. Nah, terus ada juga Mas Budi dari Metode Kopi juga tahun 2019 ya Mas ya, 2019 akhir sudah sama-sama kan, dan juga teman-teman dari Barau Kopi yang di sini, dan kami dan di Sukadana ini juga ada Pondok Kopi Sukadana. Jadi itu kurang lebih coffee shop yang kami maintain, yang kami siapkan, yang kami ya sebagai mitra utamanya Kopi Liberica Kayong Utara. Karena waktu-waktu itu, tahun-tahun itu kami belum berani nawarin ke coffee shop teman-teman semua. Karena apa? Karena prosesnya belum baik, ya prosesnya belum baik, dan PR kami masih banyak untuk merubahnya menjadi lebih baik. Dan sedikit cerita,
Kopi di Kayong Utara, Kabupaten Kayong Utara ini memang merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi. Ada 3 kecamatan, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, dan Kecamatan Seponti. Untuk Robusta itu berada di Kecamatan Simpang Hilir dan Teluk Batang. Sedangkan Liberica itu ada di Kecamatan Seponti. Nah, kopi Liberica tadi mengacu kepada pembicaraan saya awal, itu sudah mulai masuk di Kabupaten Kayong Utara tahun 86 oleh petani transmigrasi. Sumber benihnya itu dari Jawa Timur, tepatnya dari Banyuwangi. Ya, karena mereka sebagian besar adalah transmigrasi dari Jawa Timur. Penghasil Liberica di Indonesia itu ada di Jambi, kemudian Riau, dan juga di Jawa Timur, Ijen. Itu merupakan daerah-daerah penghasil kopi Liberica yang ada di Indonesia. 2 sudah mendapatkan haki dalam hal perlindungan indikasi geografis. Yang lainnya belum. Kalimantan ada lagi Pangkalan Bun, juga ada. Nah, tahun 86 masuk ke Kayong Utara, itu dalam kondisi yang benar-benar tidak ada sama sekali pendampingan dari pemerintah. Tidak ada sama sekali Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, yang waktu itu masih dengan Kabupaten Ketapang, sama sekali tidak ada. Bahkan sudah pisah pun dari Ketapang tahun 2007 menjadi Kayong Utara juga tidak ada. Dan sedihnya dari tahun 86 sampai tahun 2017 masyarakat di sana tidak mau minum kopinya. Ironi, ya, tidak mau minum kopinya. Itu kami buktikan sendiri dengan Mbak Reni. Kami ke sana, kami eksplor ujung ke ujung sampai ke pegunungan Taman Nasional Gunung Palung, juga kami masuk naik ke atas. Dapatan di sana memang kopi Liberica tidak diminum. Kenapa nggak diminum? Karena rasanya apa dibilang mau. Oh ya, oke. Tapi ini merupakan satu hal yang unik. Pertama, kenapa unik? Karena Liberica kesesuaian lahan untuk tumbuh itu adalah di Kalimantan Barat. Ya, ketinggian kita tidak ada pegunungan. Kalau ada Arabica Kalimantan Barat, saya bilang tidak akan bisa bersaing. Buang-buang duit buat investasi. Yang cocok untuk Kalimantan Barat adalah Liberica dan Excelsa. Nah, 2 di situ karena dia bisa tumbuh di bawah ketinggian 100 mdpl 0 sampai 50 dan bisa lebih mengutamakan di lahan kritis seperti lahan gambut. Nah, sekarang lagi kebakaran karena banyak yang buka lahan. Seharusnya pemerintah lebih peka melihat perjuangan kami dengan kopi Liberica. Seharusnya restorasi gambut itu diarahkan ke perkebunan kopi Liberica, sehingga masyarakat tidak membakar-bakar lahan lagi. Dapat beli kopinya, jualan kopinya, sekarang udah bisa naik haji. Seharusnya. Tapi karena sibuk buka lahan, tanam. Pemerintah juga kemudian ada kekeliruan dalam artian, kenapa harus programnya suasana pada pangan, disuruh tanam padi, ladang padi, apa segala macam, padahal lahan di sana berisiko. Nah, seharusnya salah satu solusi mungkin menurut saya secara pribadi adalah mengembangkan industri ataupun perkebunan kopi Liberica dan Excelsa di Kalimantan Barat. Nah, sehingga bisa mencegah kebakaran hutan. Nah, dalam hal ini bisa jadi modal nih buat teman-teman barista semua sebagai campaign untuk menyelamatkan Kalimantan Barat dari asap. Ya, seperti itu. Nah, contoh mereka mau tanam sawah, mau nanam apa segala macam harus tebang, bakar lahan. Ujung-ujung sekarang kebakar, asap, ditangkap 10 tahun penjara. Nah, kalau ada orang atau daripada ada keluarganya yang di sana jangan gambut di penjara 10 tahun, mendingan tanam kopi, Pak. 10 tahun 1 hektar kelompok tani kami itu dalam sekali panen, dalam musim panen bisa per bulannya itu menghasilkan sekitar 500 kilo per panen. Ya, 1 hektar bisa isinya 1.600 batang. Ya, setengah kilo 1 pohon. 1 pohon itu bisa menghasilkan green bean setengah kilo. Coba kalkulator dibuka. Ayo kalkulator. Siapa yang bikin kalkulator? Coba tes. 500 kilo dikalikan 1.600. Berapa? 300? 750.000. Berarti 750 ton. Ya, jadi cukup besar ya.
itu besar sekali dan bahkan sangat besar. Dan kenapa bisa tidak besar Bang hasilnya? Yaitu karena petaninya tidak melakukan perawatan terhadap kebun kopinya. Banyak faktor. Dari itulah makanya di tahun 2017 ya Kojal muncul ke meramaikan dunia kopi di Pontianak dan Kalimantan Barat bersama dengan teman-teman semuanya. Kami berjuang untuk memperbaiki step by step, tahap per tahap. Tahap awal prosesnya natural. Pertama kali kondisinya saya masuk ke Kayong Utara, kondisi kopinya adalah dia petik campur semuanya, baik yang merah ataupun yang hijau. Campur, bahkan yang lelesan, yang di bawah, yang gugur dipungut. Masuk ke dalam karung, ya, masuk ke dalam karung, itu kopi yang bisa kalian minum yang harga 30.000 itu. 50.000 dibeli kopi bubuk, 50.000, 60.000, 30.000, 40.000 di pasar, itu kopinya yang jatuh ke bawah-bawah dipungut-pungut. Ya. Terus masuk karung, kalau panas dijemur, tidak panas hujan terus biarkan dalam karung sampai jamur. Kondisi 2017 sampai jamur, akhirnya baru jemur. Tetap nggak tahu berapa kadar airnya juga mereka nggak tahu. Gimana cara ngecek koyak? Ya kami tahunya begini bang, dari zaman ini juga diberitahunya asap kering ya udah kami jual. Nah. Kemudian masuk itu sebagai PR bagi kami masuk kami langsung berkoneksi dengan Dinas Perkebunan, kami koneksi dengan pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk pengembangan kopi di Kayong Utara. Akhirnya saya juga belum banyak tahu waktu itu tentang budidaya kopi. Saya memutuskan sama istri untuk belajar banyak tentang kopi, terutama budidaya. Tentang kopi kami pelajari lebih banyak, kami ikut pameran pertama kali itu dengan petani kopi se-Indonesia di Tangerang bersama-sama dengan Kopi Tanah Air kita. Mereka yang mengadakannya di BRIS Tangerang. Itu bertemu semua petani kopi dari Aceh sampai Wamena. Itu kami ketemu semua di sana. Dan dengan tidak ada malu-malunya, kopi kita yang jelek sekali tadi saya bilang kondisinya itu, yang jamuran, yang tidak dipilih, yang pecah-pecah, saya bawa ke Jakarta 50 kilo 50 kilo Robusta, 50 kilo Liberica. Saksi matanya ada Mbak Reni itu. Berdua kami berangkat ke sana dengan Pemkab Kayong Utara. Berani, jangan khawatir. Malah kopi kita walaupun jelek, bisa lihat di IG itu nanti ada di IG Kojal. Kalau mau lihat pertama kali kami pameran kopi di tengah petani gitu, agak ke bawah tahun 2017 awalnya. Jadi di sana itu kopi yang dari saya akhirnya bisa ketemu sama kopi yang paling hebat di dunia, namanya kopi Aceh Gayo, terhebat ya dari Indonesia, yang pertama kali bisa tembus pasar ekspor, bahkan sekarang masih bisa mempertahankan posisinya sebagai kopi terbaik Indonesia. Kemudian ketemu juga dengan Solok Rajo, Lampung, Kepayang, terus Toraja, Mandeling. Kami ketemu dengan yang lebih keren lagi, kami ketemu dengan petani kopi dan kopinya Flores Bajawa. Kemudian kami ketemu dengan petani kopi dari Jawa Barat, ada di Ciwidey, ya, ada yang bisa yang memproduksi kopi Java Pranger. Malabar juga kami ketemu semua sana. Dan hebatnya sebagian besar itu banyak TNI petaninya, ya, jadi petani itu TNI dan banyak dikembangkan di sana. Itu kan belajar, wah biarpun jelek, ternyata di sana bagus sekali, kami nggak minder, pajang habis di meja. Ternyata dapat aplaus dari mereka, hebat. Kalimantan Barat kan belum ada satupun. Nah akhirnya bisa bertemu di sana. Nah kemudian kita lihat di sana dan kami melihat kembali, ternyata banyak belajar dengan petaninya, gimana cara proses-prosesnya, penanganan pasca panennya, perawatannya, apa segala macam. Nah disitulah kita mendapatkan ilmu banyak. Akhirnya kami transfer itu ke petani. 2017-2018 kami siapin dengan proses natural. Karena petani nggak bisa langsung dengan proses yang semi wash, full wash, pusing dia, nggak tahu dia. Apa tuh bang full wash? Apa tuh fermentasi? Apa itu semi wash? Nah, nggak tahu dia. Saya juga nggak tahu gitu, pasti masih belajar kan.
Ya, beruntunglah kalian masih muda-muda udah pengen belajar kopi. Kalau saya udah telat ya itu. Tapi masih pengen. Nah, apalagi yang muda, yang tahu-tahu apa aja juga aku kepengen sama kau ini. Ini dulu sama teman-temannya juga sama. Saya juga banyak belajar cucu ilmu dari Wahyu juga sama teman-temannya. Pada awal mulanya kami sering diskusi, sering sharing untuk kopi Kalimantan Barat. Akhirnya terus kami perbaiki dan 2 tahun berkembang. Di tahun kedua 2019 sudah mulai ada proses semi wash. Ya, semi wash sudah mulai ada. Itu pun saya bantu pengadaan untuk dengan Pemkab Kayong Utara, pengadaan mesin kupas, mesin pulper dan mesin huller. Nah, itu pengadaan sama sekali tidak ada di sana. Di sana sama sekali nggak ada mesin, nggak ada mesin huller, nggak ada mesin pulper, apalagi jemur. Jemur juga masih di tanah alat terpal. Nah itu dia. Dan akhirnya kita berikan mesin huller dan mesin pulper, dapatlah kami kopi semi wash. Nah semi wash pelan-pelan semi wash berjalan selama sepanjang 2019-2020. Itu berjalan semi wash, cukup panjangnya 2 tahun, cukup panjang sampai 2020 akhir berjalan semi wash. Dan kemudian berkembang lagi, saya bikin proposal lagi, dibantu dengan Bank Indonesia untuk pengadaan rumah penjemuran yang standar ukuran 6 x 12 meter. Itu sekali jemur bisa sekitar 400 sampai 500 kilo sekali jemur di rumah jemur itu. Nah jadi sehingga untuk memperpendek umur jemur kopi, kalau dia jemur langsung biasanya hanya butuh waktu 2 minggu. Nah ini dia tidak butuh waktu nunggu seminggu, bahkan kadang cuaca terik kayak gitu 4 hari 5 hari sudah kering, sudah mencapai kadar airnya yang 12%. Nah kemudian di ACC juga proposalnya untuk penambahan pengadaan mesin pulper dan mesin huller. Dan yang hebatnya lagi, sekarang di sana sudah ada mesin grinding sama sortasi di kampung, bukan di Kojal tapi di kampung. Nah mereka sudah punya mesin sortasi, dan itu upaya kami untuk meningkatkan kualitas kopi Liberica yang ada di Kayong Utara. Dan alhamdulillah akhirnya kami masuk ke tahap yang ketiga, namanya full wash. Ya, full wash. Jadi dulu semi wash itu mereka petik kemudian dikupas langsung jemur. Nah itu semi wash. Sedangkan kalau full wash, setelah dipetik, dikupas, ya, ada lagi perambangan namanya, yang tenggelam, yang mengapung dibuang, yang tenggelam yang diambil. Nah kemudian difermentasi selama kurang lebih 36 jam, nah, minimal, ya. Tapi sudah kami standarkan di sana full wash-nya tuh fermentasi 36 jam dengan menggunakan air hujan, karena air sungai nggak ada, air sungainya di sana gambut, jadi sangat tidak baik, asamnya tinggi sekali. Nah berhasil seperti itu, dan ternyata sudah kami coba lagi. Ini yang beruntung sekali, yang pertama kali coba yang full wash-nya Kayong Puring. Wahyu bagilah bang sedikit, ngemis-ngemis kalau dia sama naik. Tapi ya alhamdulillah akhirnya saya kasih ke Wahyu, yuk coba lah yuk, dibantu. Dan juga Mas Budi beruntung sekali dia datang ngopi ke Kojal, langsung cobain juga yang full wash-nya. Dan saya yang hebat bukan Kojal, tapi petani yang hebat. Begitu dicoba, kok begini Mas ya, kok begini Bang ya. Tapi saya bertanya, kok begini apa? Kok keren ya? Bukan mereka boleh bilang nih, kok keren. Berarti boleh Mas ya? Boleh. Ayo kita kembangkan, ayo dikembangkan. Dan ternyata proses kopi sejak tahun 2019 yang sudah mulai dengan baik prosesnya. Di Kayong Utara itu yang kalian minum di tempat Wahyu dan juga metode kopi itu sebenarnya sudah masuk kategori specialty Liberica. Sudah masuk kategori specialty Liberica. Apa ciri-cirinya? Pertama, buahnya yang dipetik ada petik merah, tidak ada lagi petik hijau yang di Kayong. Yang sekarang Wahyu udah yang saya nikmati di sini, tidak Mas Budi. Kemudian yang kedua,
dia melalui proses perambangan. Perambangan itu berarti direndam, yang mengapung dibuat, dipisahkan. Yang ketiga, baru dia mengalami proses grading dan sortasi. Ya, di sana sudah ada kayong. Nah, sudah di grading dia ada ukuran yang lolos ayakan 7,5, 6,5, dan 5,5. Itu saya pesan dengan dari Nor Coffee Roastery di Surabaya, Jember. Ya, itu memang dia recommended dari Pusat Kopi dan Kakao. Alatnya saya pesan di sana semua. Jadi ukurannya sudah merupakan sudah standar untuk kita ekspor. 2017 akhirnya keluarlah full wash. 2021 awal tahun kemarin, efek imbas dari COVID, kami lebih konsen ke kebun, menyiapkan kebun, memperbaiki penanganan budidaya dan penanganan pasca panen. Nah, akhirnya dapatlah full wash. Nah, full wash ini yang akan kami kembangkan. Untuk saat ini full wash hanya ada di Kojal. Kami tidak menjual green bean full wash. Green bean full wash hanya di Kojal. Kami belum keluarkan dulu green bean-nya untuk di luar untuk diproses. Karena kami masih ingin menggali juga trial dan error ya, trial dan error supaya nanti hasilnya bisa konsisten sehingga kopi Liberica Kayong Utara akan menjadi salah satu kopi terbaik di Indonesia. Itu tujuannya. Setelah proses puas berjalan, barulah saya dan teman-teman masyarakat di kelompok petani di Kayong Utara doakan, insya Allah tahun ini kami sedang proses untuk usulan kepada Presiden dan juga Kementerian Kumham untuk diterbitkan indikasi geografis Liberica Kayong Borneo. Namanya Liberica Kayong Borneo dan Excelsa Kayong Borneo. Dua itu akan kami usulkan tahun ini. Ya, sudah gerilya kami mencari dana untuk pembiayaannya, dan karena kalau menunggu APBD harus tahun depan baru bisa. Dan kami nggak mau nunggu tahun depan, kami maunya tahun sekarang untuk segera diterbitkan. Jadi indikasi geografis itu, kalau teman-teman pernah tahu kopi Aceh Gayo, ya, Aceh Gayo pada tahun 2004 mendapatkan hak perlindungan kekayaan intelektual IG dengan nama Aceh Gayo. Artinya apa? Siapapun petani yang menanam kopi di tanah Gayo itu boleh menggunakan nama kopi Aceh Gayo atau kopi Gayo. Nah, di situ ada namanya MPIG, Masyarakat Peduli Indikasi Geografis. Dia yang akan mengontrol seperti apa budidayanya, prosesnya, seperti apa pengolahan pasca panennya, bahkan industrinya sekalipun juga begitu. Nah, hari ini beruntung banget nih, kita ada seorang produsen kopi terbesar di Pontianak, Kopi Surya. Ini produsen kopi terbesar, sayangannya Amin nanti, itu doain. Ya, masih muda, bukan saingan, bukan berarti itu, katanya sama-sama meninggi. Ya, Toh Herman, saya ketemu saya di BI juga. Ya, dia juga sama mantau di Liberica ini, Liberica Kojal nih. Saya dengan gue ini, Bang Iwan, Liberica bang 1 ton gitu kan. Ya, enggak Yul, 1 ton bang yang full wash katanya, buat nambah-nambah kopi Surya. Ya, dan jadi ya itulah, ternyata kita akan munculkan IG. Kenapa? Itu terima kasih sekali dengan Wahyu, dan saya mau banget ngumpul di sini hari ini. Karena harapan saya, jangan hanya Kojal saja. Kopi Liberica Kayong itu nanti akan menjadi kopi Kalimantan Barat. Kitalah semua yang harus mengembangkannya. Nah, dulu banyak sekali dari awal penjualannya ya sampai bilang kopinya inilah, itulah, apa kacau, nggak jelas, banyak defect, banyak apa. Saya terima aja mentah-mentah. Ya, diterima mentah-mentah, kritikan. Dalam artian kami harus putar otak nih untuk perbaiki di sumbernya. Karena apa? Nikmatnya kopi bukan di barista. 60, kan kita tahu semua kan? 60-65% itu ada di petani. Nah, kalau petaninya bagus, mau apapun diapain pun, si roasternya mau goreng flat, nggak ada developnya, cuma flat aja, mulai start mesin, suhunya apa, RPM-nya segitu-segitu saja, kemudian
apinya juga stabil begitu aja, sudah pasti enak. Kalau kopinya sudah enak dari petani, sudah benar dari petani. Mau pakai kuali sekalipun, pasti enak. Kalau kopinya sudah baik dari sumber. Nah, jadi teman-teman kalau mau belanja kopi, jangan semua sekedar belanja, hati-hati. Kadang belanja nih bisa di marketplace. Ya ini udah branded nih mereka nih. Ini udah pasti bagus. Alangkah baiknya belanjanya itu dengan petani. Cari info petani. Di situ kalian akan belajar. Begitulah saya juga belajar, Kojal belajar untuk meningkatkan kualitas kopi yang ada di Kalimantan Utara, di Kalimantan Barat umumnya. Jadi saya pesan kopi di Temanggung dengan petaninya. Saya nggak mau dengan toko. Saya paling anti beli kopi dengan toko. Saya nggak mau. Saya harus tahu sumbernya. Kalau teman-teman main Arabica, cari sumber Arabicanya, cari petaninya. Ada kok di Facebook ada, di mana ada. Kalau takut transaksinya, tanya dengan dia. Punya marketplace Bukalapak nggak? Atau Tokopedia nggak? Apa namanya? Pasti ada. Petani sekarang sudah maju semua. Semuanya sudah go digital. Jadi jangan takut. Khawatir pasti iya. Ketemu petaninya, Pak, ada kopi Arabicanya Pak, Mandelinnya Pak. Berapa sekilo? Oh harga bagus nih. Lebih murah miring dibanding lainnya. Punya marketplace Pak, Bukalapak Tokopedia. Oh ada Pak, apa namanya? Orderan lewat marketplace. Sehingga kalian safety. Kalau langsung kita nggak tahu ya. Orang-orang kadang lupa, kadang apa ya. Uang kalian naik. Jadi risikonya sih. Risikonya itu. Cari petani yang punya marketplace. Sekarang semua sudah. Mereka semua sudah dipintarin semua. Bahkan sampai kasih gaya sekalipun. Nah, sama. Untuk apa saya bisa sarankan teman-teman ke petani? Itu buat teman-teman belajar. Apa prosesnya Pak? Oh prosesnya misalnya dia bilang anaerob. Oke, anaerobnya berapa hari Pak? Oke, googling di internet. Apa sih proses kopi anaerob? Baru chat lagi, order lagi. Ini buat belajar. Begitulah saya dengan Mbak Reni, Kojal belajar kopi. Buku itu, karena kami beli buku disimpan ya, lebih banyak ke prakteknya. Lihatnya. Nah teman-teman harus jeli nih melihat kopinya. Nah sekarang kami Kojal selalu berupaya jujur. Untuk kopi Liberica ya, kami berdagang berupaya jujur. Kalau kami bilang kopinya asalan. Kopinya campuran. Ini kopi yang prosesnya natural. Nah, jadi semuanya udah kita kerjakan. Sehingga dalam hal ini kopi Liberica harapan kami bisalah bantu kami untuk Kalimantan Barat, dan ini sudah didukung dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Tahun ini uji labnya sudah dibiayai sama APBD. Kemudian tahun ini juga uji lab untuk di Pusat Kopi dan Kakao Jember, dan juga di Balai Bangtan yang di Kementerian Pertanian. Jadi kita masukkan kopi ini nanti Green Bean-nya ini ke dua lab uji standar nasional. Kalau udah 2 lab uji ini hasilnya baik, skornya bagus, berarti kopi kita punya 2 pegangan ya untuk pergi keluar. Nah, untuk ekspor, dan memang sudah ada beberapa peluang ekspor. Ya, semoga ya. Jadi harapan saya teman-teman jangan ragu. Hari ini saya sudah posting di IG di Kojal daftar harga kopinya. Jadi kalau mau teman-teman ingin mencoba kopinya, bisa DM di IG atau di mana, lihat aja. Kayak apa sih daftar, berapa sih harga kopinya? Ya, bisa dilihat sendiri. Harga kita pasti jauh ya, teman-teman ya. Dari kopi Arabica Semarang kalau beli ya. Nah, memang harga, kenapa? Satu kendala nih. Pak juga teman-teman pasti sering ekspor, baik ke Punggur, ke Batu Ampar, kemudian ke Mempawah, kemudian ke Sekedong, terus bahkan sampai ke Bengkayang, bahkan sampai ke Sanggau, Kapotru, Sintang, Kayong. Harga kopi kita ini tinggi sekali. Kasih ke petani yang susah. Gimana Pak kok bisa begitu? Ya nggak tahu, bukan tugas saya menaikkan harga. Saya bingung juga, kalau saya turunkan harga, dia ngomel, kok Bang tiba-tiba turun, ada masalah apa Bang? Apakah perekonomian lagi hancur? Susah, gitu kan? Ya udah, oke Bu, harga nggak bisa turun, saya nggak masalah.
tapi perbaiki kualitas. Harga nggak boleh naik. Supaya harganya bisa ngejar. Ya sudah, yang harga yang misalnya contoh harga di kampung ya, di kampung itu di petani itu misalnya Liberica yang asalan, yang commercial grade yang asalan. Itu di sana itu kita bisa dapat harganya sekitar 28-26 ribu. Ya, harga di kampung. Berapa kok harga Bengkulu rambutannya? Guys, ya gimana kita mau ngangkat kopi Kalbar? Tapi jangan sedih. Itu tidak jadi kendala bagi kami pribadi, bagi Kojal ya, karena kami punya motivasi ingin mengangkat. Suatu saat nanti kita akan menjadi pelaku sejarah. Teman-teman barista semuanya bisa jadi pelaku sejarah. Ayo kita naik, ayo kita angkat kopi ini yang kami sekarang sudah jamin kopinya itu adalah kopi terbaik. Yang paling penting kopinya sudah petik merah. Jangan khawatir, nggak campur-campur, nggak ada ngambil-ngambil yang pungut-pungut di bawah. Karena apa? Setiap selesai panen dibersihkan semua. Itu dijadikan pupuk kompos. Kemudian dijadikan starter untuk mereka kan punya sarang walet. Jadi setelah dikupas buah-buah itu ditaruh di samping sarang walet, sehingga waletnya tidak pergi kemana-mana makannya, makan belatung yang muncul dari limbah buah itu sendiri. Dia dapat kopi, dapat walet. Baru semalam telepon saya, baru kirim bang berapa karung? 60 karung. Satu karungnya berapa kilo bu? 60 kilo. 60 karung, 60 karung, 60 kilo karungnya. Baru dibeli bang ya. Mungkin Kojal yang beli, Kojal nggak mampu. Kojal belum mampu. Aku kira kok Herman Surya yang beli kan 60 karung kan. Ya, jadi ya sudah bagus ya, sudah ada bayar-bayarnya. Ayolah, teman-teman jangan. Dulu memang saya sempat di grup barista dulu. Ada mungkin teman-teman yang lama-lama ikut sama saya juga pernah gabung dulu di namanya ada ya pertama kali kopi ini mulai happening di Pontianak tahun 2017 ya. Kita punya grup namanya segala macam. Banyak yang mengapresiasikan dengan Liberica. Yang bikin sakit hati saya sama sekali, yang bikin motivasi saya. Dia bilang apa? Apa dia bilang gitu? Ingat aja. Kopi Liberica ini mengganggu lidah saya buat cutting kopi. Siapa orangnya nanti? Ya, ada. Sedih saya. Bayangin, itu kopi ditanam dengan perjuangan. Yang nanam ibu-ibu, bapak-bapak untuk menghidupi keluarganya di Kayong Utara. Dia bilang mengganggu lidah kaping. Kalau hari ini ada yang bilang Liberica mengganggu lidah kaping, saya pulang. Sedih sekali aku benar. Udah panas-panas di samping tender. Panas-panas kayak gini nih, lagi betul cebol di samping tender. Mengganggu lidah kaping, tidak ada yang mau kaping di Liberica. Belum lama ya, dibawa ke Jakarta juga, ke Jakarta di kaping. Liberica nggak ada yang ngirim, cuma kabar yang ngirim Liberica ke SCA, cuma kabar yang ngirim Liberica. Yang dari Pangkalan pun nggak ada kirim, yang dari Jambi nggak ada kirim, tukang kabar di Jambi. Ya, Liberica tukang Jambi nggak ngirim, yang ngirim malah dari Kayor. Dan sangat sedih sekali, nilai kita skornya hanya 66. Nah, 66. Dia bingung. Dia pakai standar Arabica, kan dikejar. Kenapa tidak bikin standar untuk Liberica? Indonesia dong yang bikin. Kenapa harus tunggu ECA? Kenapa harus tunggu Amerika? Kenapa harus tunggu Eropa? Kalau memang teman-teman di sini hari ini bisa buat standar sendiri buat Liberica, sangat hebat. Kita sudah bikin standar, belum ada. Kenapa harus mengacu dengan ECA, dengan Amerika, ECAE, dengan Eropa? Kenapa? Tidak ada. Jadi kita lah, kalau bisa pelan-pelan kita yang mengangkatnya. Ya udah, kami tidak marah waktu itu. Akhirnya
kami perhatikan juga dengan Wahyu juga. Akhirnya Wahyu terketuk hatinya, dia mau menjadikan Liberica sebagai best kopinya di Pouring Coffee. Nah, sangat sedih sekali, bayangkan Win. Masih ingat ada di balik tenda kerucut putih itu, di sebelah itu mana-mana, hampir bisa cuaca nih. Bukan. Tidak ada orangnya. Ada orangnya nggak ada. Ada pengakuan nggak? Nggak apa-apa ya. Itu juga proses ya. Proses ya, kita proses mengganggu itu. Bahkan sampai ada di grup bilang apa? Di grup nih pagi-pagi bangun tidur saya lihat grup. Wih, itu kopi apa teh? Nah, teh kali ya. Saya berjalan dong. Jangan meng-underestimatekan kopi lokal. Liberica. Diplesetkan Tiberica. Diplesetkan Tiberica. Saya harus kejar. Akhirnya minta maaf. Di grup barista Probiana. Owner coffee shop mewah. Ya. Tas warna lagi loh. Yang mewah di ujung negara. Ya udah. Jadi ya dalam aman mati ya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi kami menganggap itu proses. Itu cuma proses dan itulah kehidupan. That's life dan nggak bisa kita pungkiri. Dan yang penting tergantung mental. Mental kalian apakah sampai situ saja atau mental kalian ingin maju. Kalau mental kalian ingin maju itu akan jadi sebuah masalah. Tapi itu sebagai batu loncatan kalian, sebagai mood booster kalian untuk mengangkat kopi lokal. Jadi saya minta banget tanpa kalian IG ini nggak ada apa-apanya. Indikasi geografis dari kopi Liberica Kayong nanti akan namanya Liberica Kayong Borneo dan Excelsa Kayong Borneo. Tanpa teman-teman barista ini nggak akan ada apa-apa. Ya, jadi harapan saya kami bangun dengan sangat di Sukadana, karena di Kayong Utara itu semua sudah minum kopi Liberica sekarang. Ada yang dicampur beras, ada yang dicampur jagung, seperti tradisional. Itu kan sejarah ya, itu sejarah. Dia mereka dengan resep masing-masing. Yang penting bestnya kopi Liberica. Itu dia. Harapan saya mengajak teman-teman semuanya, ayo minimal ada satu toples di coffee shop teman-teman kopi Liberica yang Kalimantan Barat. Ya, kopi Liberica Kayong Utara yang dari Kayong Barat yang sudah baik. Nah, seperti itu. Harapan saya begitu. Harganya saya tidak tutup-tutupin, nggak ada beda-bedanya. Bisa cek di IG Cordial. Berapa sih bang harganya? Yang non roasting juga green bean-nya ada. Yang non roasting. Harga green bean-nya sudah ada di IG tadi pagi ya. Karena ini kami tadi udah publish ya. Biar teman-teman semua udah bingung. Harga berapa bang? Gimana belinya bang? Gampang. Dan yang sekarang yang sudah ada untuk yang butuh kopi Liberica-nya bisa ke Transmart dan juga Evermart. Di sana sudah ada. Ya, tempat kami jarang buka jam 4 sore. Kami kerja buka jam 4 sore sampai malam. Pagi tak biasa bangun pagi loh itu. Oh ya, oke, saya begitu ya. Untuk lebih banyak nanti bisa mampir di Koja, pengen tanya apa-apa aja, nanti bisa mampir lah. Saya orangnya apa nanti kok, kita bisa tanya. Tapi kalau kalian nggak ada, nanti bisa dengan Mbak Reni. Karena beberapa kali kami sering ke luar kota, terutama saya juga sedang persiapan pengembangan kopi lagi di daerah Sintang dan Kartosulu. Di sana ada, tunggu tanggal mainnya. Ya, dan ada pengembangan di sana. Baiklah, Bapak Umar ada mau tanyakan? Kan kita tahu nih kalau seandainya pasar kopi dunia ini pertama kan Arabica 70% Arabica, 20% Liberica. Dan menurut statistik dari laporan BCA ternyata kan Liberica tak ada. konsumsi Liberica ada cuma 2%. Ya, itu sedangkan untuk konsumsi tertinggi itu ada di negara
Malaysia sama Filipina. Ya. Nah, bisa nggak sih orang Indonesia tuh kira-kira ngejar seperti daya konsumsi orang Malaysia, yang sedangkan ladang di daerah Malaysia itu hampir 80% itu Liberica. Berarti kan secara ya kayak peluang mereka kan progresnya bagus. Nah, kalau menurut pandangan abang gimana? Oke, pertanyaan bagus dari Erwin ya. Satu fakta yang baru minggu ini datang ke kami, perusahaan kopi di Sarawak, Kucing, minta penawaran kopi Liberica dari Koja, Kalimantan Barat. Itu marketing nggak? Betul sebenarnya. Nanti kayak panggilan gitu. Sudah disiapkan tahun ini kawin. Tapi aku kalah sama lagi malah disuruh jawab. Kita kolaborasi mungkin. Mau lah, jangan ada ya man ya. Aku tunggu man. Jadi ya, betul kata Erwin ya, di Liberica itu memang market di dunia kopi kecil sekali, sangat kecil. Ironi memang. Tapi sekarang pernah nggak mendengar kalau di Jakarta Liberica Cafe di Menteng ada, Excelso ada. Itu dua yang besar kan. Liberica Cafe menggunakan base kopinya Lanang Liberica. Piberi Liberica, pokoknya ada Piberi. Kalau ini kan ada lagi ya. Liberica Cafe bisa lihat di Google, itu menggunakan Piberi Liberica. Excelso menggunakan atas namanya Excelsa. Excelsa itu kan juga bagian dari Liberica. Liberica varietas Dewa Frame. Nah itu Excelsa. Nah, jadi ya menggunakan nama bukan berarti dia tidak menggunakan kopi itu. Menggunakan nama Liberica Cafe. Berarti dia menggunakan. Kalau dia nggak menggunakan Liberica, dia nggak mungkin pakai nama Liberica. Dan kalian buktikan. Ya, kalian buktikan di Jakarta, datang ke kafe itu dengan dia menggunakan Liberica dari Tukados. Jadi gimana kita bisa seperti itu? Nah, itulah dia. Makanya tahap per tahap kita nggak usah mikirin pasar ekspor. Kami nggak muluk-muluk tahu pasar ekspor. Kami keluarkan dulu pasar yang lokal. Mulai dari pasar sumbernya di Kabupaten Kayong Utara. Nah, sekarang mereka cinta kepada kopi Liberica Kayong Utara. Dan tercetuslah akhirnya tanggal 15 Agustus, setiap tanggal 15 Agustus sudah dicanangkan dengan Pak Bupati dan Pak Dandim dengan Ketua DPRD. Tanggal 15 Agustus adalah sebagai Hari Kopi Kayong Utara. Jadi silakan teman-teman nanti tanggal 15 Agustus siapkan diri, mereka berangkat. Mau kita backpacker, mau di homestay, hubungi kami aja kalau mau homestay ke lokasi. Kami ajak. Ya, 15 Agustus. Ya, kita boleh eksplor sana, kita boleh ngelapak sana, mau eksplor aja. Kita bantu mereka mau apa aja kegiatan sana silakan. Nanti bisa kalau sama saya kan boleh ke homestay ya. Karena pada hotel jauh. Jadi main homestay. Ya, itu 15 Agustus sebagai Hari Kopi Kayong Utara, dan pemerintah desa dengan Kabupaten Kayong Utara sudah mempersiapkan acaranya buat di sana. Nah, semoga tidak ada COVID. Kalau sudah longgar, berarti bisa pameran. Teman-teman UKM seperti sana bisa pamer, pasti ada kegiatan karena 17 Agustus pun juga hari ulang tahun Kabupaten Kayong Utara, juga akan ada kegiatan di Pantai Pulau Dapur seperti biasa. Nah, ulang HUT Kayong Utara. Nah, cuman yang untuk kopi sudah pasti. Walaupun tidak ada kegiatan, tidak ada pameran, tapi kita pengen teman-teman, ayo kalau mau lihat kebun kopi kan ayo monggo. Sama-sama kita naik motor, naik rasau pakai motor, biayanya satu orang 75.000 naik motornya, motor juga 75.000. Jadi kalau bertiga, 2 penumpang satu motor, 225.000 ke sana. Jadi naik motor sama-sama berangkat ke sana. Nanti sampai seperti baru menuju ke kebun. Itu tanggal 15 Agustus. Nah, kalau memang mau, ayo. Dan mungkin bisa dibuatkan, di-organize dengan satu event kegiatan kita dari barista. Ya, mungkin bikin kaos lah, tagline barista cinta kopi Liberica Kayong. Rame-rame. Silakan siapa mau jadi koordinatornya, silakan monggo. Nanti jangan saya tidak tanpa saya mengurusnya. Budi ya, Mas Budi. Mau nambahin dikit yang berapa persen tadi nih?
2%. 2% doang kan. Jadi aku kemarin kan yang webinar yang sama BI. Memang pasar Arabica memang ini bukan aku yang ngomong ya. Tapi Liberica sendiri sadar tidak sadar kalian pernah minum kopi saset itu Liberica. Dan kenapa dia kenapa nggak naik nama Libericanya? Karena mereka tidak mengakui itu Liberica. Nah, banyak kasus tuh kayak gitu padahal sebenarnya tuh keluar di Liberica ini udah luas di Indonesia ya. Peredarannya termasuk tinggi. Banyak mereka tuh nggak bilang itu Liberica karena buat blend. Buat ngeblend. Karena kan udah makanya diambilnya sama perusahaan besar kayak Indo Cafe. Nah, Indo Cafe Coffee Mix itu tuh mereka pakai Liberica. Ini bukan aku yang ngomong ya. Nah, dari BI. Bukan BI, SCA. Oh, SCA. Nah, Jadi SCA sendiri. bukan SCAI. Ya, Standard Coffee Association perwakilan Indonesia. pas webinar. Jadi sebenarnya kalau dibilang 2% itu enggak se-2% itu kok sebenarnya. Cuma karena mereka enggak ini Tidak Liberica. di ekspor. Enggak di Nah, dia perlu berikan. Karena mereka menjual pasarnya Arabica. Dia kan blend tuh. Blend Arabica mungkin dengan Liberica mungkin aja. harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Nah, kalau mau coba Liberica, saya eksperimen ya. Saya pernah eksperimen Liberica pakai creamer, Mac creamer di Alfamart itu. Nah, itu terus kamu beli kopi saset. Kopi saset itu kopi mix atau apa? Coba kejar rasanya sama nggak? Kami coba buktikan benar-benar. Ternyata benar. Kopi O sama Sedih kan jadi saset. menggunakan Liberica. Jadi ya, jelasin ya. Nah, gimana yang mengatakan? Ini pelan-pelan belajar kopi Liberica kita udah mulai naik. Bisa naik. Step by step, kamilah yang memperbaiki prosesnya. Tapi tanpa peran teman-teman barista, kopi ini nggak akan jadi apa-apa. Karena mulut manis, mulut tajam ini mulut barista semua nih. Kalau dulu kan bartender, DJ bartender. Padahal dulu aja dulu kan, DJ kan selesai. Ya cewek kan dulu kan. Sekarang kan barista udah gaya pakai kilometer kita kan. Minta latte cinta mas. Tahu. Ya. Jadi ya itulah. Jadi Win, begini ya. Tujuan gimana caranya? Bisa. Saya yakin kita pasti bisa. Liberica Tunggal Jambi. Sekarang sudah dia yang ekspor ke Malaysia. Dia yang ekspor ke Malaysia. Sudah lama itu. Udah lama. Dan tidak pernah berubah. Belum upgrade loh mereka. Tidak pernah berubah. Sampai sekarang. Iya. Nah, yang bikin kesalnya tidak ada nih cupping test nih untuk Liberica, tidak ada. Makanya saya bilang, kalau saya sih nggak pakai inilah. Tutup ya. Ini kan belum dibuat. Nah, untuk Liberica yang kayon itu alhamdulillah kemana dari marketplace kami buka lapak kalian order. Saya nggak tahu dia buat apa. Ternyata dari Kamus Kopi Indonesia. Dia buat cupping. Yang di cupping oleh dia open. Di open sama dia, bahkan sampai di website-nya sendiri kami juga dikasih sertifikat sama dia. Dikasih sertifikat sama dia. Dan kaget juga saya. Dia cupping kemudian memberikan skor untuk kopi Liberica Kayong Utara yang senior. Belum bukan yang keluar ya senior ya. Yang senior 90,05. Tapi saya nggak jamin, nomor satu ya lah 80,05 udah senang hati saya. Udah senang. Gak usah lah, mungkin kita nggak tahu ya banyak faktor ya. Dia kasih nilai skor tinggi, apakah mungkin mood lagi bagus, apakah mungkin lagi baru terima duit cair, hati bagus ya. Jadi ngasih skor juga bagus. Saya perlu nggak 90,5, 90,05, 8, saya turunkan 10 aja. Saya udah senang. Untuk nilai error ya. Terakhir error namanya tingkat apa namanya margin ya, ambang batas toleransi ya. Mungkin bagi saya terlalu tinggi 90, saya turunkan 10 aja. 80 udah senang. Karena apa? Sebelumnya ECAI mengcupping 66. Itu dalam kondisi 150 sampel di cupping bersama. Enggak objektif saya bilang gitu. Nah, kita dapat 90,05 di cupping
hanya sendiri satu hari itu one day itu kita aja. One day itu kita aja. Dan cukup bersaing dengan kopi-kopi dari Arabica lainnya. Dari yang tinggi sekarang Papua 94. Wamena dengan pegunungan bintang lagi kejar-kejaran. Gila. Tapi Bang Bobi masih gila memang. Oke lah ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya butuh juga motivasi ya. Apakah teman-teman bersedia mengangkat kopi Liberica Kayong? Jadi mungkin saya terjadikan juga sebentar. Namanya mungkin orang-orang melihat Kojol itu coffee shop, tapi Kojol itu karena bukan coffee shop, tapi tempat kami jual itu adalah ruang tamu. Ruang tamu sebenarnya. Kami itu supplier, jadi bukan coffee shop. Jadi jangan pernah ada merasa saingan, karena mungkin wah nanti pakai nama Kojol yang kemudian orang ngopi itu di Kojol enggak. Ya, karena kami adalah supplier. Jadi yang dibaca itu adalah ruang tamu. Karena di ruang kami ada ruang tamu, semuanya mesin kopi. Hanya Ewin pernah ke rumah, mesin roasting, nampan kopi. Nah sebelah kamar saya dengan istri. Jadi itu harapan saya mengajak lah teman-teman semuanya, boleh, ayo kita mulai gerakan tambahlah 1 toplet aja. Ini coffee shop teman-teman. Ya, tambah 1 toplet. Kenalkan. Kalau kami sebenarnya sebagai kopi yang cari rasanya, nah silakan diperkenalkan. Oke, baik yuk. Oke, udah itu aja. Pak Wahyu mungkin akan lanjut ke kami. Teman-teman wabarakatuh. Mungkin sebentar saja dari saya. Mungkin kita akan break istirahat sholat zuhur dulu ya. Jadi ya silakan yang mau istirahat atau mau minum atau mau beli makan dulu silakan. Setelah zuhur kemudian turun-turun lah. Belum ada sponsor nanti saya. Nanti pun akhir acara nanti kita akan kasih giveaway ya. Nanti tapi di akhir acara setelah kami. Oke, segitu saja. Nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giveaway itu kemarin akan ya. Halo, jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Jangan lupa subscribe channel Revians TV.